namanya adapun nanti berapa sebenarnya yang akan menjadi limit dari jumlah SKP itu kita belum ada informasi sama sekali Bapak Ibu. Jadi kita sudah secara sistem memberikan informasi sebenarnya ke pihak SKP Kemkes bahwa kalau 150 tercukupi ini sudah dibuat seperti itu. Nah, tapi dari pihak sananya belum ada keputusannya akan seperti apa. Kemudian kalaupun nanti dari 150 diubah menjadi 50, konversinya seperti apa, itu juga belum ada. Kami belum menerima informasi apapun tentang SKP ini, termasuk item-itemnya gitu ya. Sehingga untuk yang akan mengadakan kegiatan di akhir Februari, tadi Bapak sampaikan kemudian kalau masih sempat Bapak Ibu melakukan melalui 2AB dan masih sempat untuk dilakukan ya itu bisa saja melalui SKPII tapi pastinya akan sangat repot. Tetapi kalau misalnya ini silakan bersurat ke PP untuk kita berkoordinasi dengan Ciloto di dalam pemberian SKP-nya. Ya, nanti itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Tapi yang jelas jumlah SKP itu semaksimal mungkin yang kita miliki silahkan supaya nanti pada saat nanti di sana itu ada ada batasan-batasan kita sudah memberikan yang maksimal gitu. Oh iya. Ya, Berarti kalau masih oke, belum cukup, pokoknya dikumpulkan terus gitu ya Pak? betul, betul Kalau Pak, yang di Kemkesnya belum tercukupi. betul. Oke. Iya, jadi Terus, nanti seperti itu. Nah, terus untuk untuk ya untuk ya, sosialisasi nanti apabila ada tambahan menu, mungkin kami akan kirimkan dalam bentuk video ya, karena rasanya nanti kami harus konsentrasi untuk yang kegiatan yang lainnya nih kalau ini sudah selesai. Begitu ya Pak Nov, boleh ya Pak Nov untuk Ya, ya, berikutnya ya. Nanti ya. kita Oke. di sini ada Bapak Rudi juga, nanti Pak Rudi yang akan menyiapkan video untuk bagaimana penggunaan verifikasi maupun SKK. Betul, betul. ya, ya Pak. Oke, ya, terima kasih Oke. Pak Indra. Ya, baiklah, makasih Pak. Ya, Pak Wid. Ya Pak, sepertinya Cukup. kita batas sampai jam 5 ya Pak. Ya, Jadi kalau ini Iya. Ini masih ada yang raise hand. Ini dari PC Alor dan PC Sungai Penuh. Silahkan. Yang PC Alor. silahkan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin singkat saja Pak, langsung saja ke teknis pengisian pada aplikasinya. Bagaimana jika seorang anggota itu dia kan mau melakukan atau dia langsung mengklik di validasi SKP pada laman kompetensi. Nah, di situ kan nanti ada yang harus dia lakukan adalah screening, ada beberapa screening yang harus dilakukan oleh PC. Salah satunya itu ada screening registrasi Pak. Nah, kalau misalnya si anggotanya ini belum melakukan registrasi selama beberapa periode atau beberapa bulan, itu bagaimana Pak? Apakah tetap dia diproses untuk sampai ke finishnya atau bagaimana Pak untuk screening yang 3 screening ini Pak? Terima kasih. Baik, jadi screening itu dilakukan pada saat dia seperti biasa apabila dia akan mengisi SKP, lapor SKP, itu akan muncul screening tadi, aktivasi layanan dan registrasi. Itu saja, jadi tidak ada yang harus kita validasi atau apa enggak. Jadi pada saat dia akan mengisi, dia pasti akan masuk dulu. Awalnya kan begitu kita mobil layanan kan akan masuk dulu jumlah eh, kalau aktivasi layanan kan akan muncul kotak biru ya, kotak biru akan muncul itu apakah aktif apa tidak aktivasi layanan. Kemudian nanti akan muncul tagihan kalau nggak salah kalau registrasi itu belum ada. Itu nanti screeningnya seperti itu. Tapi kalau semuanya dalam kondisi yang yang aktif, maka itu bisa langsung melakukan upload SKP SKP yang dimiliki. Nah, untuk verifikasi SKP juga sama nanti pada saat verifikasi SKP
Itu begitu diklik dia akan masuk dulu ke dalam screening dokumen-dokumen dan screening registrasi. Seperti itu, Pak. Mungkin saya tambahkan gini Pak Agus, Iya. teman-teman yang saya hormati, kita punya kewajiban untuk melayani anggota kita. Tapi anggota kita juga perlu kita sadarkan, dia juga punya kewajiban yang harus dia selesaikan. Gitu ya. Jadi kalau dia registrasi belum selesai, harus dia selesaikan. Kemudian aktivasinya belum dia selesaikan, harus dia selesaikan. Jadi supaya ada keseimbangan. Mereka punya kewajiban yang harus mereka bayarkan, kemudian mendapatkan hak pelayanan. Kita juga demikian, kita punya kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik buat anggota, tapi tentunya kita pengurus tentu juga punya hak untuk menagih kewajiban dari teman-teman kita itu. Jadi memang itu sudah berlaku umum ya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi nih teman-teman, kalau yang nanti tidak sempat menyimak, nanti akan diupload di aplikasi Siap video rapat sore ini supaya nanti bisa diulang lagi untuk menyimak yang lebih utuh. Ini tinggal 2 penanya lagi nih Pak Agus, ada 5 menit. Dari Tanggamus, Silakan. dan dari Sungai Penuh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Izin bertanya Pak, ini dari PC Tanggamus. Ya. Kebetulan memang kemarin hari Senin kan saya ada ke dinas Pak. Terus saya tanyakan bagaimana untuk anggota yang akan melakukan pengajuan permintaan SIPA, pembuatan SIPA. Terus dinasnya itu bilang yang penting kita itu butuh data untuk kita supaya kita tuh tahu kalau misalkan SKP itu terpenuhi gitu kan ya Pak. Nah, sementara Bapak tadi sempat sampaikan berapapun SKP yang terkumpul itu tidak menjadi prioritas utama, berapa nilai 150-nya itu nanti keterangan di kayak lembar yang Bapak kasih tahu itu gimana tuh Pak? Terpenuhi atau bagaimana Pak? Kalau yang anggotanya itu belum mencukupi SKP 150 itu Pak. Terus bagaimana juga cara kita menjelaskan atau menyampaikan ke dinas kesehatan, maksudnya gini, kita bagaimana cara menjelaskannya bahwasannya itu tuh bukannya nggak seberapa berpengaruh, berapa nilainya itu bagaimana gitu Pak cara menjelaskannya gitu Pak. Yang penting kita tuh ada nilai SKP-nya, bukan masalah terpenuhi atau tidak terpenuhinya itu tadi Pak. Cara menjelaskannya, apakah itu bisa maksudnya bisa nanti diberikan catatan pada saat nanti mau dikasih catatan setelah ini ya Pak, nanti malam kan Pak? Iya, baik. Pak Nop mungkin ada tanggapan dulu Pak Nop, dari Pak Nop. Iya, jadi memang jadi ini ada 2 hal berbeda nih. Yang satu adalah kita memvalidasi SKP atas permintaan Ibu Dirjen Nakes untuk diambil oleh SKP Kemkes. Nah, ini satu hal. Satu hal lagi adalah SKP yang akan kita cantumkan di surat keterangan keanggotaan. Nah, ini berbeda. Kalau yang ke SKP Kemkes itu berapapun kita serahkan yang tervalidasi. Jadi bagi bagi Kemkes itu dianggap database awal anggota. Tapi kalau yang untuk SKK, nanti di surat itu ada penjelasannya ya Pak Agus. Ini diperoleh dalam periode kapan. Hingga nanti orang dinas akan bisa menilai ini SKP-nya sudah cukup atau belum. Jadi misalnya orang baru berpraktek 1 tahun. Tentu SKP yang akan muncul adalah 1 tahun terakhir yang mereka peroleh. Hingga dinas atau DPM PTSP tentu juga tahu. Nanti akan ada, jadi kayak kita periksa ke lab, keluar kadar gula darah kita, kemudian ada nilai normalnya, dan itu akan ditampilkan di surat keterangan gitu. Jawab Ketua TC dari Lampung. Terima kasih. Silakan Pak Agus. Baik, jadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sekarang dimiliki, bahwa kita tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan-keputusan gitu ya Pak Nov, sehingga bagi kita adalah menyampaikan informasi.
Makanya nanti akan muncul di apa namanya di